Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan, baik puasa di siang hari maupun ibadah sholat di malam hari berupa tarawih dan tahajud, mendapatkan keberkahan, ridho dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MUTV yang berbahagia, dalam rangka memaknai bulan suci Ramadan, memanfaatkan sayyidu syuhur, memanfaatkan keberkahan bulan suci Ramadan, ada baiknya kita berintrospeksi diri. Sedapat mungkin bulan suci Ramadan tahun ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mensucikan diri, tazkiyatun nafs, untuk membersihkan dari dosa, dari segala perbuatan-perbuatan tercela, dengan melakukan semua peribadatan-peribadatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang jelas senantiasa kita dengar setiap memasuki bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala secara terang benderang menyapa dalam diksi pertama dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Ini harus kita maknai bahwa begitu dekat Allah kepada orang-orang yang telah memiliki iman. Al-mu'minun wal mu'minat, kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rentetan dari ayat yang kemudian menjadi hakikat dari disyariatkannya, diwajibkannya ibadah dalam bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Dengan puncak target utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita meraih predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sebagai satu sumber dari kebahagiaan. Maka dalam kitab Syarhul Hikam ada sebuah syair, bait yang mengatakan bahwa taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa tibahu ahwa syarru ra'su syarri habaila. Taqwal ilah, takwa kepada Allah, madaru kulli sa'adah, merupakan pondasi, poros dari segala bentuk kebahagiaan. Wa tiba'u ahwa, sedangkan mengikuti hawa nafsu, ra'su syarri habaila, merupakan pokok pangkal dari segala tipu daya, baik itu tipu daya muslihat yang berkaitan setan maupun tipu daya yang memperdaya semua apa yang menjadikan kepentingan dari target setan menggoda manusia berupa hawa nafsu. Oleh karena itu, maka sebagai orang-orang yang beriman betul-betul harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketakwaan sebagai sumber kebahagiaan
harus betul-betul kita jadikan sebagai pedoman hidup, di mana hikmah ketakwaan yang Allah berikan melalui hikmah dari ibadah puasa ini, yang bersumber dari hasil ibadah selama bulan suci Ramadan, hasil dari puasa kita selama bulan suci Ramadan, dapat kita ambil dari beberapa ayat tentang manfaat dari ketakwaan itu sendiri. Yang pertama, bagi orang yang bertakwa, Allah janjikan akan diberikan semua jalan kemudahan. Allah berikan solusi dalam memecahkan problematika kehidupan di dunia wal akhirah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan kemudahan untuk mencarikan solusi terhadap problematika kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan juga akan diberikan oleh Allah sebagai hikmahnya adalah akan dipermudah rizki dari berbagai macam arah yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita kira. Di samping itu semua ada disinggung juga dalam ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dijadikan semua urusan-urusan kehidupannya menjadi mudah. Inilah beberapa manfaat daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka semua keburukan-keburukannya akan diampunin dan juga diberikan pahala yang sangat besar. Pemirsa MUTV yang berbahagia, dalam ayat lain Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lahu furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dalam ayat ini jelas Allah akan memberi furqan. Furqan adalah sebagai sebuah hadiah bagi orang yang memiliki ketakwaan. Apa itu furqan? Furqan adalah Allah akan memberikan cahaya pandangan hati yang jernih, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diutamakan, dan mana yang harus dinomorduakan dan sebagainya. Itu merupakan inspirasi dari insting orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka ibadah puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan ini merupakan satu ajang wahana bagaimana kita mensucikan diri, menahan diri dari berbagai yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri, yang berujung kepada tidak berkualitasnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dalam satu pandangan fikih bahwa dia bermakna menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Al-muftirat, imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dalam pandangan fikih, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dalam arti lain. Maka ada yang membatalkan pahala puasa itu sendiri, seperti berbohong. Berbohong dapat membatalkan pahala puasa. Mungkin saja puasanya menjadi sah, tetapi dia kering dari pahala karena berbohong. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasa adalah menggunjing, namimah, mengadu domba. Bisa saja puasa kita sah secara fikih, namun kita tidak mendapatkan pahala. Itu karena kita sering berbuat namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, yang membatalkan pahala puasa adalah ghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, sumpah palsu dapat juga membatalkan pahala puasa. Dan yang terakhir, yang membatalkan pahala puasa adalah memandang segala sesuatu dengan penuh hawa nafsu dan syahwat. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis, rubba shaimin
laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Bisa saja orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan haus dan dahaga. Oleh karena itu, maka di samping kita menahan diri dari makan dan minum, penting kita untuk menahan diri dari berucap-ucap yang kotor, beriri dengki, sombong, ta'ajub, berbicara yang tidak ada makna dan tidak ada arti. Semua ini harus kita lakukan untuk kita tahan dalam berbicara tentang hal-hal yang tidak ada gunanya. Lebih baik kita banyak bertadarus Al-Quran, banyak kita membaca-baca buku atau mendengarkan ceramah-ceramah agama, daripada kita berbicara dengan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain, atau bertindak tanduk yang membuat emosi orang lain. Inilah yang perlu kita jernihkan, yang perlu kita luruskan dalam melaksanakan ibadah puasa. Sehingga puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga puasa adalah menahan dari sikap batin kita, dari ucapan, perbuatan yang membatalkan ibadah puasa kita itu sendiri. Bila kedua ini bisa kita maksimalkan dalam rangka mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai makna dan hikmah bagi orang-orang yang bertakwa, tentu selepas bulan suci Ramadan memasuki bulan Syawal, kita keluar mendapatkan yaumin waladathu ummuh, kita suci dari segala dosa, suci dari segala kemaksiatan, minal aidin wal faidin, kullu amin wa antum bi khair, suci lahir dan suci batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan ibadah puasa, baik di siang hari maupun di malam hari, sehingga masuki bulan Syawal kita dalam keadaan suci dan bersih, dan kita mendapatkan juga keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahu al-muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.